Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok People, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Lama rasanya kita tidak berjumpa setelah konten terakhir, yaitu berita tragedi Pantai Ketapang ya. Baik, kita sudah berjanji untuk part 2 sebenarnya. Namun karena beberapa pihak tidak menjawab telepon kami gitu, karena mungkin ini kasus yang sungguh urgent ataupun berita tragedi yang cukup besar, sehingga untuk dipublikasikan sendiri mungkin banyak pihak yang masih mikir. Mungkin kami tunda dulu dalam beberapa saat, mungkin beberapa bulan. Mudah-mudahan satu korban yang belum ditemukan saat ini dapat ditemukan, karena memang banyak isu ditemukan ya. Memang banyak isu ditemukannya satu mayat itu, tinggal satu mayat yang belum ditemukan, namun tidak ada info valid baik daripada pihak relawan sendiri belum ada yang menjawab, maupun dari pihak pengelola belum ada yang menjawab kami di Lombok People. Mungkin kalian bisa mendapatkan info tersebut di media lain, tapi kami sendiri di Lombok People belum berani memvalidkan akan isu-isu ditemukannya satu mayat yang belum ketemu tersebut. Baik, untuk saat ini mungkin lagi booming-boomingnya orang pada graduation ya, yaitu wisuda. Nah, kita dengarkan kali ini dilema daripada mahasiswa. Jadi dari tragedi kita membahas ke soal tragedi yang bikin otak mahasiswa depresi gitu, karena calon sarjana otomatis berpikir setelah ini kerja apa gitu. Baik, langsung saja kita panggil tamu kita hari ini. Permisi Mas, boleh nanya sedikit? Oh iya, Kebetulan saya ada undangan dari Saudara Mukti. Kalau boleh tahu, ini alamatnya kan? Kebetulan sampai sini Google Map-nya gitu. Oh, Ya. oh ini bukan studionya sih. Oh, terus Bukan di mana studio untuk Lombok studionya? People. Ya nanti saya antar, kalau ini toko Tiga Darah. Oh, iya. Kebetulan juga beliau mungkin ada di dalam. Nanti saya panggil atau langsung dianterin sana. Langsung aja Mas. Oke. Ya udah. Baik, apa kabar kawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gimana untuk kamu? sehat ya. Ini perkenalkan Lombok People, kawan lama saya satu semester di fakultas. Kebetulan kami satu kelas juga gitu. Sekarang alhamdulillah berkesempatan hadir menemui saya di podcast ya. Tadi capek nyari saya di toko. Alhamdulillah. Sampai-sampai saya nanya tadi di mungkin rekan tim ya. Iya, rekan tim itu Rahman Hidayat gitu ya. Baik, mengenai skripsiannya gimana? Alhamdulillah bisa kita bilang sedang proses untuk proposalnya sudah selesai begitu. Alhamdulillah. Dia sudah sisi proposal tapi saya belum. Mohon maaf Ibu Dospem dan juga Bapak Dospem ya, saya belum ini. Baik, nah untuk mengenai persiapan skripsi kan kita sudah mau lulus gitu kan. Iya. Pastinya setelah lulus kebanyakan dari kita berpikir masuk ke dunia kerja gitu. Apa persiapan sebelum masuk bersaing di dunia kerja ini? Iya. Ini mungkin salah satu dilema bagi para mahasiswa yang bisa kita katakan calon-calon sarjana ya saat ini gitu. Yang salah satu persiapan yang harus kita miliki, jadi langkah awal yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah mempersiapkan diri dulu begitu. Planning apa yang harus kita lakukan. Jadinya saat ini stuck dari detik ini kita harus berpikir yang pertama. Lalu kita harus memiliki salah satunya adalah kreativitas ya. Tentunya kreativitas ini salah satu hal yang harus kita miliki sebagai langkah awal kita. Saat ini banyaklah kita bilang lihat sudah jadi sarjana ataupun belum jadi sarjana itu masih dalam keadaan nganggur gitu.
Itu yang salah satu yang harus kita siapkan. Tidak ada pergerakan sama sekali. Karena itu semua berasal dari tidak ada kreativitas. Nah, contohnya mungkin saat ini kita bisa lihat bentuk-bentuk kreativitas pelungguh yang sebagai podcast begitu. Ini salah satu ajang kreativitas para calon sarjana ataupun bukan hanya sarjana saja yang kita harus kemukakan di sini. Dalam ruang lingkupnya adalah pemuda gitu. Pemuda yang harus kita sama-sama pikirkan. Lebih-lebih jiwa pemuda itu adalah jiwa yang saat-saat kita strong gitu kan. Itu yang kita harapkan begitu. Ya, untuk mencoba jadinya hal baru. Tentunya orang-orang tua kita juga akan melirik setelah kita memiliki sebuah kreativitas, orang lain akan melirik kita ya. Jadinya pesan yang harus kita tanamkan saat ini adalah jangan sampai kita sebagai calon para sarjana yang menjadi calon pengangguran begitu. Itu yang kami takutkan ataupun kita takutkan saat ini. Mungkin itu saja langkah awal. Dalam artian jangan hanya mengharapkan ijazah gitu. Iya. Tapi siapkan soft skill yang ada pada diri kita, yakni berupa kreativitas. Benar, itu yang. Untuk Bang Haki sendiri nih, kedepannya rencananya setelah wisuda ini mau gimana? Apakah mau kerja atau mau masuk dunia usaha? Ya, saat ini mungkin saya sedang dilema juga. Pernah merasakan itu pasti semua gitu kan. Yeah. Akan tapi setidaknya saya juga punya kerangka berpikir ke depannya begitu. Salah satu langkah awal saya ketika saya akan selesai dari wisuda ini membuka usaha pribadi ya. Mungkin untuk terjun ke bidang-bidang yang lain itu akan menyusul begitu. Itu tentunya tergantung dari bidang yang kita miliki. Tapi yang saya utamakan adalah kreativitas saya. Jadinya salah satu kreativitas saya, Saudara Mukti, rencananya saya akan membuat sejenis kafe lah ya. Saat ini kita melihat tren anak muda juga saat ini. Saya juga masih jiwa muda lah ini Abang Mukti ya, belum nikah sampai saat ini gitu. Oleh karena itu harapan saya ke depannya generasi muda ini memiliki tongkrongan-tongkrongan yang bermanfaat begitu. Itu harapan kami. Sehingga saya berkomitmen untuk membuat usaha kafe kecil gitu. Kedai sederhana lah dulu. Kedai sederhana, dan itu akan kami buatkan khusus untuk anak muda. Jadi orang tua bisa juga bergabung di sana. Pokoknya yang berjiwa muda masuk gitu. Berjiwa muda akan masuk, dan rencananya kafe itu akan kita buatkan sejenis tutor gitu. Tutor ya di sana, walaupun tongkrongan biasa tapi dia akan memfasilitasi tongkrongan para pendiskusi gitu. Nah, kita lihat juga bisa kita bercermin di Jogja gitu. Bagaimana mahasiswa Jogja itu mengimplementasikan bisnisnya, baik itu berupa bentuk tongkrongan begitu dengan kreativitas mereka. Iya, gitu. Itu ya harapan kami sebenarnya untuk langkah awal menuju langkah selanjutnya begitu. Jadi KP ini nanti diharapkan bisa menjadi fasilitator untuk anak-anak muda yang suka diskusi. Iya, benar. Rencananya bikin KP di Lombok Tengah atau di Anjani? Untuk saat ini, untuk sementara waktu mungkin stucknya dari awal kita akan buka di Lombok Tengah ya. Kita akan buka di Lombok Tengah. Kebetulan di sana agak jarang lah. Ya, kebetulan di sana juga agak jarang. Terus kita lihat dari sistem kepemudaannya, mungkin dari sistem pasif lah. Ya, itu belum ada yang bisa melirik itu. Mungkin dari sana bisa kita masukkan edukasinya ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih bukan sarjana ataupun bukan yang pernah masuk di dunia pendidikan, bisa juga bergabung di sana gitu. Tuh, mungkin kami berdoa semoga lewat KP ini kita juga bisa membuat lembaga baru gitu. Kita tunggu KP dari Bang Haki nanti setelah wisuda. Amin. Jangan lupa kalian mampir ke KP tongkrongannya Bang Haki ya. Amin. Nah, kita kembali ke dunia kerja. Menurut Bang Haki sendiri, apakah pemerintah sudah cukup memberikan fasilitas lapangan kerja atau masih kurang gitu? Iya. Jadinya kalau pemerintah membuka lapangan kerja itu kan
memang kita katakan sudah banyak begitu. Tapi sekarang kita sebagai generasi baru gitu, setidaknya kita bisa berpikir lebih jauh kembali. Bukan hanya kita menunggu dari sistem pemerintahan, mungkin pemerintah tidak akan berbicara ataupun tidak akan memfasilitasi tanpa ada contoh dulu dari pemudanya gitu. Jadi itu harapan kami ke depan, setidaknya Berarti pemuda itu lebih pemuda agresif gitu. Lebih depan lah Ya. sebagai tolak ukur pemerintah nanti. Ya. Anak-anak muda ini kreatif kita fasilitasi. Iya, itu. Oh, berarti dimulai dari kita dulu yang anak muda, baru kita nanti menghubungkan ke pemerintah gitu kan, Iya. ide-ide itu gitu. Harapan kami sebenarnya untuk ke pemerintahan ini, harapan kami supaya didukung. Supportnya lah gitu, Iya, lebih. supaya didukung gitu. Untuk UKM terutama ya. Lirik usaha-usaha. kami yang di bawah gitu, karena sistem negara ini tidak akan pernah maju apabila di bawahnya juga tidak pernah di upgrade ataupun Turun lah, tidak turun. pernah dilihat gitu. Berarti pemerintah kita saat ini lebih-lebihnya kurang dilihat di mata masyarakat. Ketika sudah naik, stuck di kursi, jarang untuk naik ke lapangan gitu. Ya, Jadi kami harapkan untuk para calon dewan ke depannya supaya sering ke bawah, ya seperti Pak Jokowi lah contohnya ya, ke bawah gitu. Jadi ke depannya pemerintah kita harap mampu untuk melihat yang di bawah sehingga apa yang masih kurang dibenahi. Kebetulan saat ini kan sebentar lagi Saudara Mukti, Ya. dunia politik ini akan Memang luar biasa gitu. Saat ini akan digempur besar untuk tahun-tahun ke depan ini. Iya. Itu sih harapan kami untuk titip Nah, pesan. ini harapan untuk calon pemerintahan ya. Kita tidak mendiskreditkan satu partai ataupun fraksi gitu kan. Hanya saja ini untuk harapan kami calon pemimpin ke depannya. Ya, benar. Dari manapun pemenangnya, baik dari partai ini, partai itu, yang kami harapkan ialah lebih memperhatikan UKM. Karena memang UKM adalah roda untuk menjalankan ekonomi daripada Mesin, bisa suatu mesin, negara. ya. Begitulah. Soalnya ketika misalkan nih hanya bansos, diperhatikan bansos, tapi tidak memperhatikan UKM, udah paling ibu-ibu belanja habis. Iya. Tapi kalau UKM kan mereka kayak Bang Haki nih nggak mau mendirikan UKM. Mau mendirikan UKM berupa kedai. Kalau diperhatikan kan dia misalkan diberikan bantuan dana, akan jalan dia sehingga dia bisa mampu membuka lapangan kerja lagi gitu kan. Benar. Jadi pemerintah ketika memperhatikan para UKM tidak akan repot ke depannya untuk lapangan kerja segala Support macam. kami yang berada di bawah begitu ya. Nah, dan itu untuk para calon sarjana jangan hanya fokus sama ijazah yang sudah didapat nantinya. Tapi kreatif lah gitu ya. Ya, Kreatif lah, bikin usaha kalau bisa gitu ya. benar. Meskipun kecil seperti kami ya awal-awal bikin podcast gitu kan. Ini salah satu bentuk usaha kami ke depannya itu untuk tidak terlalu mengandalkan sebuah ijazah itu sendiri. Begitu ya. Iya. Kemudian saran nih untuk teman-teman kita yang Di luar di luar kedepannya dalam memilih pemimpin seperti apalah gitu. Pemimpin yang sarannya. seperti kriterianya. Baik. Untuk saran para pemimpin mungkin ya, untuk kita memilih pemimpin ya. Tentunya kita harus melihat dulu, bukan hanya kita mendengarkan ya. Yang langkah pertama itu kita harus melihat dan menelaah dulu siapa sih calon pemimpin sebenarnya begitu. Tentunya itu salah satu langkah yang saya rasa sangat aman. Jangan sampai mendengarkan dulu baru melihat begitu ya. Nanti kedepannya itu kacau begitu. Itu harapan kami. Lihat dulu, telaah dulu siapa yang cocok menjadi pemimpin kita begitu. Jangan sampai kita dengarkan ocehan kiri ataupun kanan kita. Itu sih harapan kami ke depannya. Jadi masyarakat ataupun rekan-rekan keluarga Lombok People yang di luar sana begitu, silahkan kami memberikan salah satu masukan begitu kepada baik saya pribadi ataupun
yang lainnya. rekan-rekan yang lainnya gitu. Oh, ya. Telaah dulu gitu, silahkan observasi dulu kalau bahasa akademisinya gitu kan, silahkan observasi dulu ke depannya siapa yang akan menjadi pemimpin kita, jangan dengarkan dulu gitu. Itu harapan kami ke depannya, Saudara Mukti. Oke, baik. Bung Haki ini menyarankan bahwasanya ketika dalam memilih pemimpin jangan mudah terpengaruh omongan sana atau iklan sana iklan sini, akan tetapi lihat dari integritas kredibilitasnya, apakah pas untuk sebagai pemimpin atau hanya iklan saja, hanya omongan daripada orang-orang sana tapi bukti nyata sebenarnya dia nggak cocok begitu ya. Siap. Jadi gunakan intuisi, gunakan logika mana yang bagus untuk negara kita. Semoga kedepannya negara kita Indonesia ini bisa segera menjadi negara maju lah. Amin. Karena dari sistemnya sendiri masih banyak yang dari kita yang dari bawah sampai ke atas harus benahi gitu ya. Nah, mengenai bicara pendidikan nih, apakah sistem pendidikan kita saat ini menurut Bung Haki sudah pas atau belum? Jujur, saya pribadi sebagai mahasiswa belum merasakan begitu apa loh manfaat daripada pendidikan yang terus Kita berubah. rasakan. Ya, mungkin kalau kita Zaman berubah Ya. tapi sistemnya gitu-gitu Ya. aja gitu. itu yang perlu kita evaluasi kembali begitu. Iya, baik. Memang mengenai kurikulum sih sebenarnya kurikulum kita dari zaman dulu agak bagus lah gitu kan. Cuman mungkin mengenai sistemnya sekarang ini seperti contohnya anak SMA sekarang. SMA sekarang kan setelah SMA mau kerja apa? Ya, benar. Apa yang ini secara logikanya nih, kita sekolah misalkan dari TK, SD, masuk SMP, SMA. Berapa tahun itu? Ada 12 tahun lah. 12 tahun. Nah, dari 12 tahun itu bikin apa? Iya. Bikin apa lah gitu kan. Nah, dalam artian belum siap masuk ke dunia kerja. Negara kita memang menuntut negara supaya menaikkan lapangan kerja. Nah, kalaupun kita mau kerja, kita mau bikin apa? Misalkan nih, kalau kita berkiblat sama Amerika, Elon Musk yang sudah bikin mobil listrik. Nah, kita misalkan mau menyaingi, apakah pelajaran di SMA sudah mengajarkan bagaimana cara bikin baterai mobil? Benar. Itu membingungkan juga gitu. Kita sekarang dobrak pemerintah, ayo kita maju gitu. Amerika aja sudah maju, sedangkan kita sendiri sistemnya tidak pernah diajarkan kemajuan itu. Iya. Iya kan? Tidak. Nah, tidak pernah diajarkan kemajuan itu, seperti itulah. Makanya itu sajalah. Misalnya apalagi Cina sekarang kan mereka maju ya karena dari SD sudah diajar robotik. Iya. Makanya kurang konsisten gitu. Nah, Kurang konsistennya itu. Makanya daripada itu ya mohonlah pemerintah itu sejak daripada ya minimalnya SMP lah difasilitasi pendidikan yang menunjang ke kemajuan itu gitu. Sehingga anak SMP, anak SMA pengetahuannya enggak gitu-gitu aja, matematika. Gitu maksudnya. Terus bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ujung-ujungnya nganggur kitanya kan. Nah, misalkan nih jadi memanfaatkan teknologi aja masih banyak kita yang gaplek gitu. Pastinya kurang memahami kan? Benar. Memahami teknologi. Karena kalau nggak misalkan masuk SMK ke media itu pun fasilitasnya tidak tinggi lah ya, walaupun SMK kelas media kan nggak tinggi. Ujung-ujungnya nonton tutorial di YouTube. Akan berubah jadi sistem gurunya kan, gurunya akan berubah jadi Google ataupun YouTube. Gitu. Nah, makanya sekarang itu banyak moral anak-anak sekarang yang menganggap pendidikan itu nggak penting. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka nggak dapat apa-apa. Benar. Sedangkan saya bisa belajar di rumah gitu kan. Terus yang rata-rata jadi entrepreneur itu yang tercatat di Indonesia ini, entrepreneur terbanyak itu lulusan SMP. Karena mereka menganggap ya pendidikan ya itu aja gitu. Tapi ujung-ujungnya entrepreneur yang lulusan SMP ini nggak ada moral sih gitu kan. Karena mereka sekolahnya sampai SMP,
terus tiba-tiba jadi kaya kan, ujung-ujungnya pamer harta aja. Benar. Nah, pamer harta, setelah pamer harta, apa yang terjadi sama anak-anak sekarang? Galau. Tontonan itu mempengaruhi otak kita saat ini. Itu. Ya, itulah gitu yang bikin kita saat ini karena Dilema. Ya semoga ya itulah perbincangan atau curhatan kami daripada mahasiswa semester 8. Ya. Untuk membagikan ke teman-teman yang mungkin sama seperti kami saat ini. Nah, untuk kedepannya akan kami undang para mahasiswa-mahasiswa lainnya ataupun pemerhati-pemerhati sosial lainnya gitu. Akan lebih banyak lagi yang hadir insya Allah. Terima kasih atas waktunya Bung Haki. Mungkin Ya, hanya itu sama-sama. saja dari kami. Semoga ada manfaatnya ya. Amin. Dan semoga kumlot nanti. Amin. Ayo. Terima mohon doa juga dari rekan-rekan ataupun teman-teman Lombok People gitu Mau ya. nikah ini mau nikah. Agak belakangan Oh, kayaknya deh kirain ya. dia doa nikah. Semoga bisa dilancarkan saja gitu. Amin ya Allah. Saya juga yang belum ACC proposal nih disegerakan. Astagfirullah. Aduh, ya udah ayo mari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi